Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah tentang keajaiban sedekah ini sungguh bikin haru dan menitikkan air mata. Kisah ini datangnya dari seorang sahabat. Sang sahabat tersebut merasa bersyukur setelah bertemu sang pengemis ini. Sang sahabat yang bernama Budiman menceritakan awal kisahnya bertemu dengan sang pengemis yang membuat tamparan pada hatinya hingga tersadar dan akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip melalui laman kabar Mekah, Budiman yang menceritakan kisahnya itu berawal pada suatu sore ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga bulanan di toko swalayan. Usai membayar, mereka pun membawa sejumlah tas plastik belanjaan. Baru saja keluar toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu menerimanya. Namun ketika tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, wanita pengemis itu lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian wanita pengemis itu memegang kepala anaknya dan sembari mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulut. Seolah wanita pengemis ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak. Aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Selanjutnya, istri dan putri Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian, karenanya Budiman ingin mengecek saldo rekeningnya. Di depan ATM, Budiman memasukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman tersenyum. Ternyata uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyasaki dompetnya. Lalu ada satu lembar berwarna ungu. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga. Namun kali ini bernilai Rp10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian dia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuhan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuhan dan keluarga. Diberikan kurnia keluarga sakinah, mawadah, warohmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga." Budiman tidak menyangka ia akan mendengarkan respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tak kalah sekali ia mendengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Nak, Alhamdulillah,
Akhirnya kita bisa makan juga." Mendengarkan ucapan sang wanita pengemis tersebut, hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian, mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya. Dengan suara agak berat dan terbata-bata, Budiman menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak Rp10.000. Awalnya, istri Budiman hampir tidak setuju. Tak kalah Budiman mengatakan bahwa ia harus memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis itu. Tak kalah Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu." Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali, seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali ia berdoa. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 10.000 saja. Sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM, aku sudah mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari Rp10.000. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000, begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepada aku. Kalau memang demikian, siapa yang pantas masuk ke dalam surganya Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan bersyukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu, namun sedikit pun aku tak berucap hamdalah? Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air matanya menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Sedekah merupakan bukti iman dan ketaatan manusia kepada Allah. Sedekah itu tidak dapat dipaksakan, melainkan panggilan hati dan jiwa untuk melakukannya dengan ikhlas dan dapat menyenangkan hati orang lain. Sedekah tidak hanya dalam bentuk harta benda saja, seperti halnya ibadah-ibadah fisik non-materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, senyum, memberi nafkah keluarga, mengajarkan ilmu, berzikir, bahkan juga melakukan hubungan suami istri. Itu disebut dengan sedekah. Cakupan sedekah dalam Islam itu sangat luas sekali. Namun agar lebih utama, harta benda yang kita miliki juga harus disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nabi bersabda, "Kamu menyingkirkan batu, duri dan tulang dari tengah jalan itu adalah sedekah bagimu." Hadis riwayat Bukhari. "Senyummu kepada semua saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Wallahu a'lam bishawab.